pada balok. Silakan memperhatikan video berikut ini. Keruntuhan balok akibat dari beban lentur. Sehingga di sini ada beberapa tipe-tipe keruntuhan. Yang pertama yaitu kondisi balance atau bisa disebut dengan kondisi seimbang. Di sini terlihat bahwa serat terluar dari beton sudah mengalami regangan maksimumnya. Sedangkan untuk tegangan tariknya juga sudah mengalami kondisi leleh, di mana ini menunjukkan bahwa pada saat beton sudah mengalami keruntuhan, begitu pula tulangan baja tariknya juga mengalami kelelehan. Sehingga hal ini yang mengakibatkan keruntuhan ini dinamai dengan keruntuhan balance. Keruntuhan balance ini pada umumnya jarang sekali digunakan dikarenakan keruntuhan balance ini memiliki sifat yang kurang ekonomis. Keruntuhan balok akibat dari beban lentur. Lalu untuk tipe keruntuhan yang kedua, di sini pada umumnya disebut sebagai tipe keruntuhan under reinforce. Baik, untuk under reinforce ini ditunjukkan dari serat terluar dari beton belum mengalami keruntuhan, di mana dia berada di bawah dari regangan maksimum dari beton itu sendiri sebesar 0,003. Sedangkan untuk tegangan lelehnya sudah melebihi dari tegangan lelehnya. Dilihat untuk yang kuning ini adalah diagram yang pada keruntuhan balance, dan yang ini merupakan diagram dari keruntuhan under reinforce. Terlihat besaran dari tegangan tariknya memiliki nilai yang lebih besar, sedangkan besaran dari nilai tekannya memiliki nilai yang lebih kecil daripada kondisi balance. Sehingga kondisi under reinforce ini pada umumnya memiliki perilaku yang ductile. Jadi apabila kondisi ini diterapkan pada suatu bangunan yang memiliki sifat under reinforce atau bangunan yang memiliki sifat ductile itu paling banyak dipilih dikarenakan apabila akan terjadi keruntuhan atau kolaps pada suatu bangunan akan memiliki peringatan terlebih dahulu, akan memiliki tanda-tanda terlebih dahulu, sehingga penghuni di dalamnya dapat mengetahui hal tersebut dan dapat segera mengevakuasi diri. Lalu untuk tipe keruntuhan yang kedua, di sini lalu untuk tipe yang ketiga, ini pada umumnya dinamai dengan tipe keruntuhan over reinforce. Pada kondisi ini terlihat bahwa serat tegangan tekannya memiliki nilai yang lebih besar daripada regangan maksimum dari beton itu sendiri. Sedangkan untuk tegangan tariknya pada tulangan bajanya memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi lelehnya. Sehingga hal ini bisa disimpulkan, beton sudah mengalami keruntuhan sedangkan baja belum berada pada kondisi leleh. Hal ini perilaku yang ada dalam tipe keruntuhan ini pada umumnya disebut dengan tipe keruntuhan yang brittle atau getas. Sehingga keruntuhannya apabila diadopsikan di sebuah bangunan, maka keruntuhannya itu akan mendadak atau tiba-tiba. Sehingga para penghuni di dalamnya tidak memiliki waktu atau tidak akan aware apabila adanya tanda-tanda keruntuhan pada bangunannya. Sehingga tipe over reinforce ini jarang untuk dipilih atau digunakan. Lalu untuk tipe yang ketiga, ini Baik, tadi kita sudah mengetahui tipe-tipe dari keruntuhan pada balok beton ya. Jadi kita memiliki 3 tipe keruntuhan, yaitu keruntuhan balance, under reinforce, dan over reinforce. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis penampang balok persegi tulangan tunggal. Silakan untuk menyaksikan video berikut ini. Baik teman-teman, apabila sebelumnya kita sudah belajar mengenai perilaku beton bertulang, beton bertulang tersebut apabila kita potong secara melintang, maka akan kita dapatkan gambar berikut. Jadi gambar berikut ini merupakan distribusi tegangan tekan pada beton bertulang akibat dari beban lentur. Dapat dilihat dari balok tersebut
kita memiliki lebar B kecil dan juga kita memiliki C kecil, yaitu jarak dari serat terluar dari balok beton bertulang hingga ke neutral axis atau garis netral. Lalu kita juga punya AS merupakan luas penampang dari baja tulangan tarik. Lalu kita juga memiliki 0,85 F aksen C, yaitu besaran dari tegangan tekan. Baik teman-teman, apabila sebelumnya kita sudah belajar mengenai perilaku beton bertulang, dapat dilihat dari gambar ini kita memiliki dua tegangan utama, yaitu tegangan C dan juga tegangan T. Untuk tegangan C ini yaitu adalah gaya tekan akibat dari betonnya, lalu untuk T ini gaya tarik akibat dari baja tulangannya. Untuk gaya tarik ini kita dapatkan dari rumus AS dikalikan dengan Fs. AS yaitu luas penampang baja tulangan tarik dikalikan dengan Fs yaitu mutu dari baja tulangan. Apa diperhatikan di sini blok tekan berbentuk parabola yang ditandai dengan gambar yang berwarna merah muda ini. Sehingga tentunya untuk menghitung gaya tekannya kita kan perlu menghitung menggunakan rumus volume. Maka tentunya akan kesulitan untuk dapat kita cari nilainya. Dapat dilihat dari gambar ini kita memiliki dua, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa blok tegangan tekan yang berbentuk parabola ini tentunya akan sangat sulit untuk kita cari besaran volumenya. Sehingga ada sebuah penemuan oleh Whitney yang mengusulkan apabila blok tegangan tekan berbentuk parabola ini dapat kita jadikan sebagai blok tegangan tekan berbentuk persegi ekuivalen dengan lebar B dan tingginya yaitu A. Untuk A ini didapatkan dari nilai beta 1 dikalikan dengan C. Untuk C ini yaitu C kecil, di mana C merupakan jarak dari serat terluar beton hingga ke garis netral. Oke, setelah kita sudah mendapat yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa blok tegangan tekan yang berbentuk parabola ini tentunya akan sangat sulit untuk kita cari besaran volumenya. Sehingga ada sebuah penemuan oleh Whitney yang mengusulkan apabila blok tegangan tekan berbentuk parabola ini dapat kita jadikan sebagai blok tegangan tekan berbentuk persegi ekuivalen dengan lebar B dan tingginya yaitu A. Untuk A ini didapatkan dari nilai beta 1 dikalikan dengan C. Untuk C ini yaitu C kecil, di mana C merupakan jarak dari serat terluar beton hingga ke garis netral. Sehingga tentunya dengan mudah kita hitung gaya tekan akibat betonnya sebesar 0,85 F aksen C dikalikan dengan B dikalikan dengan A. Yang itu didapatkan dari volume persegi 4 ekuivalen ini, yaitu panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Panjangnya B, lebarnya 0,85 F aksen C, dan tingginya yaitu A. Sehingga sudah kita dapatkan besaran dari dua gaya utama pada penampang balok ini, yaitu gaya tekan akibat dari beton, yaitu C besar, dan juga gaya tarik akibat dari baja tulangan yang ditandai dengan T dengan rumus AS, luas penampang baja tulangan tarik dikalikan dengan Fs yaitu mutu baja tulangan tarik. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Oke, setelah kita sudah mendapatkan dua tegangan utama yaitu tegangan C gaya tekan akibat beton dan T gaya tarik akibat baja tulangan, sehingga kita bisa menggunakan rumus kesetimbangan di mana C dan T. Kita masukkan untuk rumus C yaitu 0,85 dikalikan F aksen C dikalikan A dikalikan dengan B sama dengan kita masukkan rumus di T yaitu AS dikalikan dengan Fs. Sehingga dari rumus kesetimbangan ini kita bisa mencari A dengan kita memindahkan ruas yaitu AS dikalikan Fs dibagi dengan 0,85 dikalikan F aksen C
dikalikan dengan B. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A dari persamaan kesetimbangan ini. Oke, setelah kita sudah selanjutnya kita bisa menghitung momen nominal. Momen nominal yang akan kita hitung, kita bisa menghitungnya berdasarkan gaya di C ataupun gaya di T. Akan memberikan hasil momen nominal yang sama. Oke, pertama kita akan menghitung berdasarkan gaya di C dahulu. Untuk momen nominalnya sama dengan apabila berdasarkan gaya di C, maka yang kita masukkan yaitu rumus di gaya T, yaitu gaya akibat baja tulangan. Sehingga rumusnya untuk momen sama, yaitu gaya dikalikan jarak. Gaya di T dikalikan jarak ke C. Kita tulis AS dikalikan dengan Fs dikalikan dengan jaraknya, yaitu D min A per 2. Untuk jarak D min A per 2 ini, D yaitu jarak dari serat terluar hingga ke baja tulangan. Ini adalah jarak di D. D dikurangi dengan setengah dari A, sehingga kita mendapatkan jarak dari pusat gaya tekan hingga ke pusat dari gaya tariknya. Sehingga kita mendapatkan lengan momen, yaitu D min A per 2. Lalu kita masukkan di sini, sehingga kita dapatkan AS dikalikan dengan Fs dan dikalikan dengan jaraknya. Begitu pula apabila kita ingin menghitung nominal ini berdasarkan gaya di T, sehingga kita masukkan rumus dari gaya di C, yaitu 0,85 F aksen C dikalikan dengan B dikalikan dengan A. Kita masukkan juga rumusnya. Maaf, kita masukkan juga jaraknya. Jarak dari pusat gaya tekan ke pusat gaya tarik. Sehingga kita dapatkan nilai momen nominalnya. Menggunakan ini bisa dan juga menggunakan ini pun juga bisa. Akan memberikan hasil yang sama. Ini pause. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi pada bagian struktur beton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.